Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di materi MS Word. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang materi yang telah kita pelajari. Jika minggu lalu kita belajar tentang font, sekarang kita akan mempelajari tentang isian dari paragraf. Nah, ini kita akan mulai. Di sini ada file, masih home ya. Kita masih home di sini. Kita akan menghabiskan font dan paragraf. Nih. Untuk paragraf di sini kita akan lihat bahwa di sini ada yang namanya bullet ya, ada numbering, terus kemudian ada multiple numbering, terus kemudian ada tabulasi atau decrease indent ya. Terus kemudian ini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify atau kanan kiri sama. Baiklah, materi kali ini kita akan mencoba membuat materi paragraf atau bullet numbering. Biasanya yang terjadi di sini yang sering dilakukan mahasiswa adalah membuat penomoran. Bahwa penomoran ini ada beberapa tipe, ada yang hanya sekedar tanda bullet ya, kalau bullet itu tanda bulat-bulat seperti itu atau bintang atau centang, tapi kalau number itu nanti berhubungan dengan angka. Coba akan kita lihat di sini. Kalau ini kita lihat, kita akan saya besarkan di sini ya. Di sini ada nama buah mentimun mangga golek ya di sini. Nah, akan saya cobakan di sini tentang bullet ya. Ini supaya cukup semuanya. Ini saya blok dulu ya, di blok semuanya. Di sini ada paragraf ya, ada paragraf. Fungsinya paragraf di sini adalah untuk membuat spasi supaya nanti kita atur apakah mau spasi 1, mau spasi 1,5 atau mungkin 2. Kalau multiple ini berarti 2 kali 4 ini. Kalau kita klik di single maka dia akan menjadi 1. Nah, kenapa kok ini masih ada jarak? Kita lihat lagi, kita cek lagi. Oh, ternyata di sini ada before afternya yang membuat tidak bisa berubah ya. Jadi ini after spasi before. Jika ini paragraf ya, karena kita enter maka itu menjadi sebuah paragraf baru ya. Jadi kalau misalnya kita mengetik kemudian titik kita enter, itu berarti menjadi sebuah paragraf baru. Karena ini nama buah, jenis buah, dikupas, mentimun, ini setiap tulisan di enter berarti ini dianggap sebagai paragraf. Nah, untuk bisa menghilangkan atau merapatkan, di sini ada before dan after. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan berikan contoh ya. Saat ini kita buat saja di sini 0 dulu. 0 single klik. Nah, akan jadi ya. Untuk pembuatan numbering atau bullet kita coba di sini ya. Klik di sini. Yang hitam ini. Nah, ini ada pilihan ya. Kalau ini pilihannya bulat, maka bentuknya bulat. Kalau ini bolong, kotak seperti ini ya, atau mungkin ini bentuknya centang. Bagaimana kalau misalnya ini tidak semuanya? Ya bisa saja, tergantung kita blok di sini. Maka kita bisa pilih. Ini ada centang ya. Pak, misalnya ada yang tanya, saya tidak ingin yang di sini bentuknya cuma ini, tapi yang lainnya bisa enggak? Ya bisa kita pilih. Klik di sini. Di sini ada define bullet ya, coba kita klik, kita define bullet. Nah, ini bentuknya kalau kita klik di font ya, kita bisa pilih fontnya di mana. Tetapi permasalahannya adalah kadang-kadang kita tidak tahu ya fontnya itu yang bentuknya seperti apa. Kalau ini di fontnya yang ini webding, ada apa saja di sini tidak nampak. Nah, berarti kita klik yang di simbol. Nah, di simbol kita bisa pilih ya, bisa pilih mana yang kita inginkan. Banyak sekali di sini, banyak sekali, mau gambar gunting, mau gambar apa lagi ya. Sekali lagi di blok
kemudian nanti saya ulang lagi ya, di blok bullet numbering sini, ini yang bullet, kemudian define new bullet. Nah kalau sudah, kita klik yang simbol. Nah di simbol ini banyak sekali kita bisa pilih. Kalau saya kepingin yang ini bagus, klik di sini, maka kliklah OK. Begitu klik OK, maka dia akan berubah. Saya kepingin lagi di sini cari yang lain lagi, define new bullet, sini simbol, ada pilihan. Di sini ada nggak? Oh kok kurang? Ya kita fontnya ini kan tadi kita pindah saja di sini. Loh ini ada berapa? Ini ada ribuan, ini ada ribuan. Kalau misalnya saya ngambil yang model misalnya tadi webding, kita sekarang misalnya ganti yang lainnya lagi, misalnya nih Yugotik misalnya. Nah ini juga setiap ini ada banyak sekali ya, tergantung kita mau pakai yang mana ini. Nah ini sangat luar biasa sekali ketika Anda memilih salah satu huruf ya, satu huruf di sini, maka nanti akan terampil di sini. Misalnya saya akan menuliskan seperti ini ya, ini banyak sekali. Misalnya ini sembarang saja lah, ini klik OK. Nah begitu klik OK di sini, maka tulisannya klik akan berubah di sini ya. Nah nanti perubahannya itu juga ada di kotak ini yang tadi kita pilih. Inilah cara membuat bullet numbering. Ini adalah urusan untuk bullet ya. Kalau misalnya ini tidak jadi, bagaimana tidak jadinya? Ya ini tinggal diklik lagi saja ya, ini diklik ya. Nah sekarang untuk bullet sudah, sekarang kita ke number. Ini juga sama prosesnya. Bullet ini kita lihat di sini, pilih. Nah, di sini itu ada angka ya, ada angka yang pakai kurung, Romawi 1 2 3 ABC. Coba kamu perhatikan. Begitu kita geser di sini maka akan berubah ya. 1 2 3 ini berubah lagi. 1 2 3 Romawi berubah lagi, ABCD ada perubahan lagi, Nah, kita bisa memodifikasi semuanya. Tapi kalau kita hanya cukup ada di yang disediakan di sini, kita klik, maka dia langsung otomatis 1 2 3 4. Nah, sekarang ada ada pertanyaan, bisa enggak ya kan? Kalau misalnya kita menuliskan terus tiba-tiba kadang-kadang di sini nomornya ikut yang di atas. Nah, ini bisa saja kita lihat di set number value ya, di bawah di sini set number value. Ini set number value, kita klik di sini. Nah, mulainya dari berapa? Kalau tadi kita angka, mulainya kita bisa rubah. Mulai dari 5, klik 5, maka itu jadi 5. Ya. Kalau saya kepingin mulainya dari angka 100 ya, 100 5 klik, maka dia otomatis 105. Tuh ya. Nah, ini jaraknya kok terlalu jauh, bisa nggak didekatkan? Caranya mendekatkan, Anda klik di sini ada tanda ini ya, yang tabulasi ini. Klik kanan kiri. Jadi kita buat klik. Nah, ini di sini. Nah, jadi lebih pendek. Kalau ini kita klik di sana, maka juga lebih besar. Ini tabulasi kita buat di sini ya. Oke. Nah, which loop ya di sini tuh. Nah sekarang bentuk yang lain lagi, kalau menghapus tinggal diklik lagi, selesai ya. Bagaimana kalau yang ABCD? Ya ini tinggal ABCD, tinggal Anda pilih yang mana saja ya. Tapi kalau misalnya define new number format, ini artinya apa? Artinya bahwa kita bisa merubah yang ada di sini. Settingannya kita rubah 1, 2, 3. Saya tidak mau. Saya maunya nanti setiap tulisan saya kasih gambar yang lain, atau mungkin ABC saya ganti. Oke, Anda bisa pilih ini dulu, ABCD sudah benar. Terus kemudian klik di sini ada define new format. Ya. Nah, di sini nih lah number format. Di number format ini tidak boleh kita menuliskannya mulai ABCD terus diganti dengan A, itu enggak. Ini cukup diganti di sini number stylenya. Nah, ini Anda tinggal pilih. Ya, saya milihnya
ABCD, misalnya A, B, C gini. Terus kemudian di sini saya kasih tanda panah seperti ini 3. Nanti munculnya kan bentuknya sini A, B, C gini. A ada kayak gini. 3 klik OK, maka jadi berubah. Kalau ingin rubah lagi ya tinggal diklik di sini ya, define number formatnya ini tadi. Nah ini dihapus, hapus 1, enter. Nah sudah jadi ya. Jadi ini perubahan untuk bullet numbering dengan posisi ini hanya satu saja, ABCD dan lain-lain dan seterusnya. Nah sekarang ada permasalahan yang baru lagi ya, permasalahan baru lagi. Kalau kita melihat biasanya di daftar halaman itu adalah bab 1 ya, bab 1, bab 2, kemudian bab 1 ada ada subbabnya ya. Nah kita bayangkan saja bahwa ini contohnya saya pakai buah-buahan, kategori nama buah misalnya, itu kan kategori nama buah. Nah kategori nama buah ini saya buat di sini, saya blok. Kita menggunakan multi level yang di sini nih ya, multi level. Kita bisa lihat di sini ada semua bentuk-bentuk yang kita pilih ya, misalnya seperti ini ya. Saya ulang lagi, di sini multi level ya. Begitu multi level sini ada beberapa macam, ada heading 1, 2, 3, 4. Ini artinya apa? Ini artinya nanti kita bisa membentuk penomoran yang bertingkat. Saya contohkan seperti ini. Kita ambil salah satu di sini, heading, klik di sini ya. Ini kita kecilkan dulu, ini paragrafnya saya kasih 0 dulu, 0 multiple-nya ini kita single. Oke, nah ini begitu ini sudah 1, 2, 3 ya, karena kita tadi sudah multi level. Ini begitu nama buah ya kan, ini jenis buah. Ini saya klik di sini, kita tekan tab. Tab itu yang di sebelah kiri di kursor di keyboard Anda kiri, tab. Nah begitu kita tab, dia sudah berubah ya. Artinya ini 1 nama buah, 1 itu berarti ini adalah bagian dari sub 1. Mentimun ini mangga, golek mangga ini ya, aromanisme. Saya tab lagi, tab. Nah itu berubah. Atau Anda bisa pakai yang di sini ya, ini artinya increase indent yang kotak di sini, atau Anda klik di sini, ini dia berubah ya. Nah ini ada nama buah, dia mempunyai sub namanya jenis dikupas. Di bawah jenis sub dikupas ada mentimun, ada ini ya. Jadi ini mentimun, mangga, golek ini adalah sub jenis buah. Ini kita bisa klik lagi ke dalam. Nah jadi ini satu jenis dikupas. Ini ada timun, ada mangga. Nah mangga ini ada jenisnya lagi, ada mangga golek, ada mangga aromanis, ada mana lagi. Ini bisa saja kita blok lagi di sini, kita masukkan lagi. Nah jadi sub bertingkat. Nah sekarang tinggal merapikan. Kalau seperti ini kita bisa geser ya, klik di sini digeser. Nah yang ini mentimun jenis dikupas ya. Ini mentimun dan mangga sama, kita blok di sini, kita blok pakai tabel di atas ini, sini klik, kita geser ya ini ya. Nah kalau mangga golek ini ada blok lagi di sini, digeser pakai ini. Nah jadi, nah ini biasanya Anda lakukan untuk membuat daftar isi itu kan seperti itu. Ini ada buah berbiji, kan ada nama buah, ini jenis-jenis buah dikupas. Yang keduanya ini tadi kita tinggal tab lagi, kita masukkan. Nah ini berubah, buah berbiji. Yang ini durian salak, durian buah berbiji, ada salak, ada pondok. Ini juga sama, kita blok ya, kita masukkan. Ini otomatis bisa kita geser. Nah buah berbiji ya, durian salak.
Nah, ini adalah bullet numbering yang bertingkat. Ya, ini contoh yang sudah jadi. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa membuat yang seperti tadi, seperti ini. Kita upload lagi. Saya akan normalkan lagi. Kalau menormalkan ini ada tanda ini ya. Nah, ini adalah clear all format. Ini artinya kita kembalikan ke posisi yang normal lagi. Ini. Oke, posisinya saya normalkan lagi. Ini saya buat 0 ya, atau otomatis ya, multi single. Tik balik lagi di sini. Ya. Ini paragrafnya 0. Oke, ya. Sekarang kita mulai. Ini agak rumit ya, tolong perhatikan baik-baik. Kita blok semuanya dulu. Blok semuanya dulu. Kemudian klik multi level. Ini. Kita boleh mengambil semua lagi atau kita mulai dari awal. Define new multi level. Ya. Multi level. Oke, ini kita mulai multi level di sini. Define new multi level. Ya, kita akan coba lihat di sini. Ya. Ada multi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk pembuatannya, oke, yang tadi ini saya buat dulu lah. Oke, ini saya print screen dulu ya, atau kita copy dulu. Untuk pembuatan nomor saya copy dulu, ini saya letakkan di bawah ya, supaya nanti kita bisa tahu bedanya. Oke. Nah, ini kalau cara menghapus tinggal dibuang. Ini saya copy. Ya. Oke. Nah, kita akan lihat sekarang ya, kita mempunyai 2 ini supaya nanti Anda bisa tahu dan tahu membedakannya. Baiklah, ini kita nolkan, spasinya 1, warnanya tak buat berbeda, merah ya, Arial. Aduh, berubah lagi, single ya. Kita akan buat seperti ini. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini adalah nama buah ya, dengan penomoran seperti ini. Kalau ini ada hanya 1 nomor ya, ini berarti adalah level 1. Ingat baik-baik, ini adalah level 1. Kemudian ada sub di bawahnya, maka ini adalah level 2. Kalau ini ada sampai 111, ini berarti level 3. 112 level 3. Artinya apa? Artinya mentimun dan mangga ini adalah subbagian dari jenis buah dikupas. Sementara jenis buah dikupas itu adalah bagian dari buah. Mangga golek, mangga aromanis, mangga mana lagi merupakan subbagian dari mangga. Nah, ini level berapa? Kita lihat saja ini ya. 1, 2, 3, 4 berarti level ke-4. Nah, kalau yang buah berbiji ini ada berapa ini? Level 1, 2. Level ke-2 karena buah berbiji merupakan sub dari nama buah. Ya, ini bisa saya blok. Saya geser di sini biar sama dengan di atasnya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, sekarang ini sekali lagi level 1, level kedua, level ketiga. Ini sub ya. Sub dari atasannya. Nama buah mempunyai anak jenis buah dikupas. Jenis buah dikupas mempunyai sub lagi mentimun dan mangga. Mangga mempunyai sub lagi mangga golek dan seterusnya. Oke, kita akan mulai di sini ya. Ini saya jadikan 1 biar kecil, biar nampak perbedaannya. Nah, ini single. Oke. Ya. Nah, di sini biar kelihatan semuanya. Nah,
Saya ganti Arial. Nah, nih biar kelihatan. Nama buah, oke, kita blok semuanya di sini. Kemudian kita mulai dari sub ini, kita define new multi level list. Klik. Nah, di sini kita akan mulai. Ya. Ini menunjukkan level-levelnya, level 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita mulai level 1. Ini adalah level 1. Level 1, klik level 1. Ya. Klik level 1. Nah, ini 1 2 3 4 ya. Kita mulai level 1. Numbernya kita pakai apa? Angka number. Udah. Terus kemudian ini kok tidak mau hilang. Nah, oke. Level 1 ya, ini mulainya kok dari angka 2. Nah, ini berarti startnya harusnya dirubah. Jadi mulai 1. Oke. Sekarang level 1. Level 1 mempunyai sub 1.1. Berarti kita klik dulu level 2. Klik level 2 ya. Nah, level 2 di sini ingat baik-baik bahwa level 2 itu bagian dari level 1. Itu berarti levelnya ini kita coba klik dulu 1 ya. Level 1 ya. Saya ulang lagi di sini. Level 1 ya. Tadi level 1, ini sudah level 1. Sekarang level kedua, kita klik 2 di sini. Ingat baik-baik bahwa level 2 itu bagian dari level 1. Berarti kita klik lagi di sini level 1. Ya. Ini sudah muncul di sini. Kita kasih titik. Ya, kasih titik. Ya. Level 3. Sekarang level 3. Level 3 di sini ya. Mulai level 3 itu bagian dari level 1. Level 1 ya, ini kita hapus dulu di sini ya. Level 1 titik, level 2 titik. Nah, sekarang level 3. Level 3 nya apa? Level 3 nya itu angka juga, berarti kita 1 2 3 ya. Sekarang level berapa ini? 1 2 3. Oh, masih ada satu lagi, level 4. Level 4 ini saya hapus dulu di sini ya. Ini kita buat level 1 titik, di sini titik, level 2 titik, level 3 titik. Kemudian level 4 nya apa? Huruf lagi. Kalau sudah, ada enggak? 1 2 3 4 sudah, kita klik OK. Nah, ini langsung dia berubah. Nah, bagaimana cara merubahnya lagi? Kalau cara merubahnya lagi, tinggal kita klik di sini, tekan tab. Nah, ini satu-satu. Ya, yang di sini mentimun kita tab lagi. Ya, jenis dikupas mangga kita tab lagi. Nah, mangga ini bagian dari golek mangga aroma manis. Mangga mana lagi? Bagian dari mangga. Kita bisa bareng-bareng kita tab. Tung. Loh, kok masih sama di atasnya, kan subnya lagi, berarti kita tab lagi sekali lagi ya. Tuh, tab atau pakai yang ini. Kalau udah kita geser. Oke. Yang ini kita geser lagi. Ya. Di sini yang ini digeser lagi lebih dalam. Ya. Tab lagi. Oke, ya. Nah, berbuah biji juga sama. Buah berbiji ini level 1 sama dah, ini level 1 buah berbiji. Oh, jenis dikupas sudah, ini masih level kedua. Klik di sini pakai yang tadi atau pakai tab. Ya, nah. Ini durian salad berbiji, tab lagi di sini.
itu. Nah, ini bisa kita geser ya, kita geser, klik di sini, digeser ya, durian kita geser di sini, berbiji. Salak kita tap lagi di sini, bisa digeser ya, 16 ya. Kemudian salak pondok, salak apa ya, ini kita geser lagi karena ini masuk bagian di sini, kita bisa geser. Oh, ini belum diganti tadi ya, ting 761 ya. Oke, jadi ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan yang lain, bisa nggak kalau ini tidak angka semuanya? Ya bisa saja ya. Jadi saya ulang lagi caranya ya. Ini saya kembalikan. Oke, saya kembalikan lagi, tidak pakai nomor non ini ya. Oke, coba perhatikan, ini jenis kupas, kita blok semuanya. Saya ulang lagi, balut numbering multi level ya, kita new multi level. Nah, kita akan pilih level 1 ya, level 1 kita pakai apa misalnya? Oh, saya pakai angka, ya udah kita ganti saja ini angka. Level 2 nya apa misalnya? Level 2 nya kita angka. Ingat baik-baik, ini kita hapus dulu ya, dihapus karena level 2 bagian dari level 1, maka ini klik level 1 dulu, muncul di sini titik. Nah, level 2 nya apa sekarang? Level 2 nya angka, klik di sini titik. Level 3 sekarang, turunkan lagi dulu di sini, klik level 3. Ini kita hapus dulu, klik. Ingat level 3 bagian dari level 2 dan 1, berarti di sini kita munculkan level 1 dulu, titik. Level 2 titik. Nah, level 3 nya apa? Level 3 nya misalnya nanti huruf, angka, huruf lagi. Oke, huruf lagi, titik. Nah, seperti ini. Level 4 ada nggak? Misalnya ada. Oh ya sudah, berarti ini kita hapus dulu di sini. Hapus dulu. Berarti di sini ada level 1 titik, level 2 titik, level 3 titik, dan level 4-nya kita pakai yang misalnya ABC kecil. Oke, selesai. Ya. Jadi ini bentuknya ini level 1 A1, A11, A11A misalnya, seperti ini. Ini hasil bentuk tampilannya. Kita klik oke. Nah, ini di sini. Nah, ini ABCD. Kalau misalnya jadi ABCD ya kita tinggal tap saja, ting, jadi B1, mentimun, B1, B2, B3. Kalau ini bahan-bahannya lagi kita blok di sini, kita masukkan pakai ini ya, masuk ingredient. Nah, B221 ya. Kalau misalnya ini buah mangga, buah berbiji ya, ini bisa kita tap di sini ya, tap lagi. Nah, ini jadi B2, B3, B23A, B23B dan seterusnya. Ini tinggal diatur saja ini. Kalau misalnya blok di sini tinggal digeser-geser. Ya. Oke, ini harus dicoba, harus diulang ya. Jadi cara penulisannya ini dengan balut numbering. Ingat baik-baik, jadi setiap nanti pengisian di levelnya di sini ya, di levelnya di sini yang harus lakukan Anda lihat dulu level 1 itu A, level 2 bagaimana caranya, kita pasti di sini adalah ingat kalau level 2 pasti sini 2 pasti ada level 1, kalau level 3 pasti di sini ada level 1 dan 2. Ini dimasukkan terlebih dahulu ya, dihapus, masukkan 1, 2. Oke, kalau ini sudah ya, kita sekarang akan mengupas tentang penulisan paragraf yang lain ya. Ini dokumen sudah. Oke, saya sudah menulis di sini.
Oke, untuk selanjutnya kita akan menyisipkan gambar. Misalnya ini ada tulisan, ya, ada tulisan, saya akan menyisipkan gambar. Berarti kita klik di insert, terus di sini ada picture. Nah, di dalam picture ini kita bisa memilih gambar mana yang akan kita kirim atau kita tempel. Misalnya ini ada pertanian, kita klik insert. Nah, pada posisi yang seperti ini, gambar ada tulisan, kita bisa perkecil ini ya. Ini kita misalnya bentuk ini, kita double klik, kita bisa perkecil di sini gambarnya. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa di gambar ini ya, kita bisa perbesar. Gambar ini membelah tulisan. Kenapa kok begitu? Karena tadi kursor kita terletak di sini. Nah, sekarang bagaimana supaya gambar ini bisa berpindah? Maka kita klik kanan di gambar ini ya. Kita klik, ini sampai muncul ada tanda-tanda note di sini. Klik kanan. Di sini ada wrap text ya, wrap text. Atau kita ini ya, sebentar, wrap text. Nah, kita bisa pilih ini line with text, ini berarti gambarnya di sini dia akan membelah tulisan. Kalau square ini berarti nanti dia akan meletakkan gambarnya square ini pada bentuk tulisannya, dia akan bergeser sesuai dengan gambarnya terletak di mana. Jadi ya, jadi kalau misalnya ini di ujung, nah makanya di sini antara bentuknya kotak di sini. Atau kalau misalnya ditaruh di kanan, ya itu bentuknya seperti ini. Misalnya ini tadi saya blok ke rata kanan dulu, rata kanan kiri. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya, sesuai bentuknya kotak ini, sesuai dengan kotak. Tapi kalau misalnya wrap text terus kemudian ini true, ini juga sama ya, dia akan sesuai dengan bentuknya ya. Jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya saya membuat tulisan, kepingin tulisannya ini ada ini sebagai background, jadi klik kanan ya, ini klik kanan, wrap text, di sini ada behind text. Behind text ini artinya bahwa tulisan itu ada di depan ya, gambarnya behind di belakang tulisan. Jadi kalau wrap text ini behind text, nah jadi tulisannya ini dia tidak merubah tulisan, tapi gambar ini ada di belakang tulisan ya, dibuat transparan background atau apa seperti itu bisa ini. Nah, bisa nggak kalau misalnya saya akan membuat gambar yang lain, saya insert ini shape, misalnya gambarnya bentuknya bulat, nah, misalnya bulat seperti ini. Nah, kalau di seperti ini kan bentuknya kan tulisan ada di depan, tulisan ada di belakang. Kita bisa rubah lagi, klik kanan dengan wrap text ini. Kalau misalnya kita behind text, nah ini gambarnya ini bisa ada di belakang tulisan. Nah, ini belakang tulisan ya. Tetapi saya kepingin menulis ya, tulisannya gambarnya ini sesuai dengan bentuk tulisan. Gimana caranya? Kita klik ini ya, klik kanan, wrap text tadi, wrap text, terus yang mana? Ya ini type. Nah, kalau type ini berarti dia mengikuti apa? Mengikuti gambar ini. Nah, ini kan mengikuti bentuknya, dia akan mengikuti dari bundar ini ya. Nah, kalau ini saya taruh di sini, nah kan jadi bundar bulat, tulisannya jadi menyesuaikan bulatnya. Nah, jadi kalau misalnya saya di depan, nah saya taruh di sini, ini seperti ini tulisannya bisa mengikuti di sini. Nanti ada coba-coba sendiri ya, wrap text ini kalau tight ini kan, nah tight ini berarti mengikuti tulisannya bundar ini. Oke. Ya. Terus kemudian kalau ini saya double klik di sini ada warna shape-nya, bisa saya ganti ya, warnanya seperti apa. Kalau more color ini ya, kalau misalnya ini picture ya, saya ganti ini dengan picture. Oh, ini harus ada internetnya ya. Jadi kalau misalnya gambar ini saya ganti, nanti Anda bisa ganti shape online-nya di sini, shape ya, efek glow, ini ada warna ya, warnanya seperti ini.
Anda bisa coba-coba shape effect. Ini kalau bevel itu berarti sepertinya kayak timbul. Nah ini kan jadi kayaknya timbul ya, warnanya timbul. Bagaimana kalau cara ini mengisi tulisan? Ya tulis saja draw ya, ini saya klik di sini bundar misalnya gitu kan ya. Jadi ini ada teks kotak, di sini ada tulisannya. Nah, warna tulisannya bisa diganti enggak? Bisa saja diganti, misalnya warnanya apa, biru atau tebal, jadi kan bisa warna-warni tergantung dipakai atau tidak ya. Ini double klik, terus kemudian untuk teks, kalau misalnya saya kepengen menulis, ini tadi sudah ya, menulis teks sudah. Sekarang kita tambahin lagi misalnya buletan, ada segitiganya. Nah misalnya kayak gini ya, double, jadi ini saya berkreasi, di double klik lagi. Ini ada subline, kalau ini tebalnya. Nah ini jadi cara apa namanya, garisnya tebel. Terus shape efeknya ini saya buat bevelnya bentuknya seperti apa, ini menonjol seperti seakan-akan muncul ya. Ini ditebelkan misalnya kan, lebih tebal lagi. Nah sepertinya ini muncul, grafiknya muncul. Shape fill ini shape picture gradient, kalau warnanya kepengen berubah jadi agak tebal separuh ya, tergantung nanti Anda sukanya di mana. Oke, ini hanya membuat tulisan gini. Nah kalau misalnya ini grafik apa namanya, supaya dua gambar ini menjadi satu, Anda tinggal di select ini ya, select objek, di blok di sini. Nah ini kan sudah ada dua kotak yang ini ya, klik kanan, ini kemudian ada grup. Nah kalau grup berarti nanti dua kotak ini bisa menjadi satu grup ya. Jadi kalau Anda membuat sebuah kotak-kotak, ini menjadi satu grup. Nah, kalau ini dikecilkan ya nanti dua-duanya akan kecil barengan. Tapi kalau ini dilepas, klik kanan, ungroup. Nah ini ungroup ya, jadi kalau ini dibuat bisa lepas. Jadi kalau Anda nanti suatu ketika ada kotak-kotak, ini tinggal diklik di sini saja, select ini objek taruh di sini. Nah kemudian di ungroup atau di group. Oke, jadi ya. Terus ini insert, apalagi insert ini picture, ini sudah. Jadi kalau misalnya mau menulis ya tinggal picture, terus mau dikasih gambar apa gitu kan. Terus kemudian ada lagi insert word art. Nah ini misalnya word art itu kumpulan tulisan yang ada di sini. Klik di word art, misalnya petani tebu. Nah ini nanti ini bisa ditaruh di sebagai judul misalnya. Nah petani tebu ini judul, ini di enter. Nah, diklik di sini, naikkan ya. Nah, ini kalau di double klik di sini nanti ada shape filenya apa. Nah ini tinggal warnanya kuning, gradien atau apa. Kalau gradien ya nanti bentuknya seperti ini. Nah jadi bentuk itu ya. Ini bisa diputer, ada puternya. Nah bisa dilihat-lihat di sini ya. Tapi kan nggak mungkin kita bikin judul kok miring kayak gini ya. Oke ya. Jadi kalau nanti misalnya Anda bikin kotak di sini, saya akan tulis di sini di gambarnya ini ya. Ini saya enter dulu, bentar, di enter supaya ada space. Klik insert, ini tadi word art ya. Di word art ada tulisan. Nah tulisan di sini misalnya belajar Word misalnya. Nah ini bisa gini. Nah ini kan jadi kayak kita bikin bentuk. Nah, kalau lingkaran lagi dibentuk di sini, saya bikin kotak, ya kan? Ini kotak di sini. Nah di kotak di sini ya.
loh kok tulisannya hilang belakang. Ya ini klik kanan tadi, bring send to back. Send to back ini nanti dia akan muncul di sini. Iya, oke. Ya, klik. Kalau misalnya di sini ada drawing text box misalnya gini, ada gambar. Kalau ini ada gambarnya ya tadi ada picture ya, misalnya ada gambar saya di sini, klik insert. Wah, ini ada orang ganteng tidak sengaja ini. Klik di sini ya, saya kecilkan. Taruh, ini kan digeser belum bisa. Nah, kalau belum ini tinggal klik kanan lagi. Ini kan tadi format atau wrap text. Nah, ini bisa true, kita bisa lihat behind text ya, in front. Kalau ini di depan, ini di behind, berarti ini di behind saja misalnya gini. Nah, ini bisa saya geser, yang tadi tulisannya bisa saya geser. Iya, ini nah kan sudah jadi ya. Ini tulisan boardnya saya geser di sini. Nah, ini pun juga bisa dirubah. Ini saya double klik di sini, coba kita lihat. Nah, ini ada tulisan. Kalau ini bentuknya ada figura, ini ada bentuk figuranya ya. Ini ada macam-macam, ini bentuknya figuranya ya, putih. Ini ada blurnya ya. Kita lihat ini di metal frame-nya di atas ya. Ini bentuknya ada kayak apa namanya, bayangan kalau seperti ini ya, blur. Ini bentuknya kotak. Yang kotaknya pun juga bisa, ini saya double klik di sini, atau yang di sini double klik di sini. Nah, ini bentuknya pun juga bisa berubah, kita ganti yang mana ya. Ini emboss, sepertinya ada muncul bayangan. Shape effect, kita kasih bentuknya glow atau bayangan refleksi, ada 3 dimensinya seperti apa bentuknya ya. Ini semacam, nanti Anda coba-coba sendiri. Ini ada blur. Nah, blurnya bisa diganti rubah. Ini blur, shape fill, shape effect, misalnya ini shadow, ada bayangan shadow option, bayangannya misalnya di sini saya kepingin bayangannya di double klik. Nah, ini yang transparansi, ukurannya seberapa ya. Ini bayangannya bisa gini, lebih banyak, tebal sedikit. Ada blurnya tambah banyak. Nah, ini blur ya. Angle-nya, sudutnya di mana. Nah, ini bisa ke bawah, ke atas ya. Jaraknya seberapa besarnya, ini bisa dirubah-rubah. Nanti kalau enggak ya ini, nah misalnya gini, oh yang ke atas, nah misalnya bentuk rubah ya. Ini suka-suka Anda nanti. Kalau refleksi itu berarti ada bayangan kacanya, ada bayangan ya, ada bayangan di bawah, ukurannya seberapa. Nah, ini bisa, ini masalah seni. Oke, saya kira mungkin ini cukup ya. Kita lanjut sekarang ke bagian insert header dan footer. Jadi apa itu header dan footer? Ini ya, ini adalah header dan footer, di mana header itu artinya head di kepala atas, foot itu ada di bawah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menuliskan sesuatu di header maupun di footer, maka nanti akan tercetak berulang kali. Setiap kita menuliskan satu kali saja header atau footer, maka akan tercetak terus menerus. Kalau kita klik footer misalnya ini, nah ini bentuknya ini ya, ini ada bentuk macam-macam tulisan. Contoh, saya akan menuliskan di sini ini ya, yang blank footer. Nah, di sini apa saja yang bisa kita tulis di sini? Ini kita bisa menuliskan misalnya insert halaman misalnya itu kan, atau saya akan menuliskan tulisan di sini saya del, saya tuliskan materi Word misalnya gitu kan. Nah, ketika saya menuliskan materi Word ini di sini,
itu nanti akan tercetak terus menerus secara berulang ya. Misalnya ini insert, terus kemudian ini saya kasih garis misalnya atau gambar ya, gambar kotak di sini. Nah misalnya kotak di sini ya, seperti kemarin ini kotaknya, kita klik terus kemudian kita wrap tag, ini ada behind misalnya di sini. Nah ketika kita menuliskan di sini, ini bisa saja tulisan ini saya buat di rata kanan misalnya ya, itu kita klik di sini, kita pindah, nah ini rata kanan, kita pindah di sini. Nah sehingga kalau ini sudah tertulis di sini, maka setiap ada header di bawah, maka itu akan tercetak terus menerus ya. Jadi begitu ini sudah selesai, kita klik format di sini, header drawingnya tadi, formatnya ini ya, headernya kita close, dah kita double klik. Nah kita coba, kita buktikan. Ini kan karena ada satu halaman, maka ya tertampil satu halaman, tapi kita buat menjadi 2 halaman. Kita klik saja ini di sini. Untuk memindah halaman, kita tidak perlu harus di enter seperti ini ya, tidak perlu, kita cukup di sini, cukup klik kemudian insert, memisahkan halaman, yaitu page break. Ini adalah untuk memindah halaman, page break ya. Nah ini sudah jadi 2 halaman. Nah di sini akan muncul, nanti kalau halaman ketiga akan muncul lagi. Nah sekarang bagaimana kita memberikan halaman ya, kita bisa saja di sini ya, ini ada insert di sini, kita double klik di sini atau klik page number. Nah, ini ya, klik insert page number, kita taruh di mana. Kalau misalnya di bawah berarti bottom, kalau bottom kita tinggal pilih mau halaman kiri, tengah atau kanan. Oh yang kanan saja ya, ini klik di sini. Nah ini berarti akan diberikan halaman ya. Nah kalau menyisipkan tulisannya bagaimana tadi ya, double klik saja di sini, double klik di sini ya. Nah klik di sini, kita tulis saja di sini halaman pertama dan halaman kedua. Nah ini akan muncul terlihat ya, membuat halaman ya. Ini kita tulis di sini, kasih halaman. Nah kita klik. Oke. Nah nanti akan muncul lagi halaman 1, ini halaman 2 ya. Oh saya kepengen ini, saya kasih garis ya, double klik lagi di sini ya, double klik, ini insert, ada shape. Nah ini klik, saya kasih di sini, nah apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah nanti ada garis-garisnya seperti apa, mau titik, mau garis, terserah. Nah ya, kalau shape outline kita bisa cari, oh saya kepinginnya ini yang gede, atau mungkin more line. Nah dan nanti bisa pilih more line-nya, grafiknya di sini ya, sebelah kanan ada pilihan. Oh saya pilih yang ini saja, klik. Nah udah. Terus warnanya apa? Warnanya ini, warnanya biru atau warna hitam. Oh ya hitam, klik hitam ya. Ini supaya biar lurus. Oke, klik. Kalau sudah ya, di sini kita close, sudah selesai. Maka di sini akan muncul garis, nanti kalau dicetak akan muncul garis terus. Nah ini adalah untuk footer ya. Nah kalau menghapus gimana ya, ini double klik saja, ini ya, insert tadi, header footer, di sini kan ada footer. Nah ada footernya, remove footer, tung, hilang semua, sudah selesai. Oke, jadi ini adalah untuk insert, header, footer, dan page number ya. Kalau ini page number bisa
Begitu bentuk, ini top page itu berarti di atas, bottom page itu di bawah, ya kan. Terus ada ini margin di kanan kirinya, ya. Ini Anda mau tinggal tulis apa saja, nanti Anda tinggal pilih, ya. Oke, kalau ini sudah, kalau misalnya ini mau pindah halaman, ya jangan di enter dung, ini nggak perlu lagi, ya. Kita cukup sekali insert page break, langsung pindah. Nah, materi berikutnya kita sekarang akan membuat tulisan dengan tabulasi ini sebelah kiri. Di sini ketika saya klik ada left tab, bentuknya L. Ini kalau diklik lagi bentuknya tanda T kebalik, itu artinya tengah. Ini kanan. Ada titik koma, itu adalah untuk bilangan, ya, desimal. Nah, ini yang kita pakai sekarang ini aja dulu, dari bentuk kanan kiri. Kalau bentuk L ini artinya kita nanti left tab. Biasanya untuk apa? Biasanya seperti ini, saya kasih contoh. Misalnya kita suruh ngisi nama, ya, ini saya perbesar nama. Nah, begitu nama kita biasanya enter tanda gini. Nanti ada tabel misi alamat, titik 2 lagi. Terus kemudian nomor telepon, enter lagi. Nah, kita bisa bayangkan ketika kita menulis seperti ini, nanti kita tinggal membuat lagi. Misalnya namanya Sri Kecepet kamar mandi misalnya, ya. Namanya sepanjang. Alamatnya jalan naik turun misalnya. Nah, ya, punya 08188888. Nah, kalau tulisan seperti ini, ya, ini tidak efektif. Nah, bagaimana cara bisa mengefektifkan? Kita coba di sini, ya, kita pasang dulu di sini. Kita taruh di sini. Ya, L-nya di sini. Jadi ketika kita menuliskan nama, kita langsung tab, tekan tabulasi, tab, tek. Nah, namanya betul. Enter lagi, alamat, tab, ya, betul, Jogja. Nah, inilah fungsinya tabulasi. Saya akan cobakan sekarang. Kalau ini saya susun, ya, ini saya hilangkan dulu, hilang. Kita mulai di sini, rata kiri, saya klik di sini, rata tengah, klik di sini, rata kanan, terus di sini klik lagi, rata desimal. Kita coba. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat. Pertama kali tab. Misalnya sekarang Solo. Tab. Misalnya gini, Mangkubumi. Ya. Tab lagi, kata kanan, Pelabuhan Ratu. Tab lagi, sekarang kita lewat desimal, 1, 2, 3, 4 titik, ya, 1, 1, 1, 1, ya, enter. Ini tab lagi, misalnya sekarang Bandung. Tab lagi, Jakarta Utara.
Jakarta Utara ya. Tab lagi sekarang negara, misalnya sekarang Pulau Kalimantan Utara misalnya gini. Tab lagi 23 tek 123 ya. Sekali lagi Bandung, tab lagi misalnya Salatiga Utara, tab lagi misalnya sekarang Sleman, tab lagi Pulau Madura, tab lagi 101. Nah, apa yang terjadi di sini? Anda bisa lihat ya, ini kita bisa lihat bahwa di sini akan kita nampak dengan tanda tabulasi di sini, maka ini dia lurus. Saya pencet di sini dia akan lurus. Ya, Mangkubumi ini misalnya, Mangkubumi. Nah, ini kok tulisannya nyambung, maka apa yang harus Anda lakukan? Ini diblok semua di sini, ini digeser, klik geser, iya. Nah, yang ini saya geser di sebelah kanan. Nah, sekarang kalau menulis, jadi ini bisa rata kiri, ini langsung tengah, dan di sini nanti bentuknya adalah pas lurus. Nah, ini untuk apa? Di sini adalah untuk menulis desimal. Klik di sini. Nah, titik-titiknya ini adalah desimal. Ya. Ngerti ya? Bisa dipahami. Jadi fungsi-fungsinya itu seperti itu. Jadi tidak ada model lagi seperti ini. Tab di sini ya. Kalau misalnya dulu nulisnya gini ya. Ini kalau nulis gitu kan. Kita dari ini misalnya Solo, ya kan. Jadi enter misalnya gini jalan. Ini terus nanti misalnya Semarang, ya kan, jalan lagi ding terus muter kadang Prambanan, terus lagi 23 12,000. Nah gini ya. Sekali lagi saya akan ingatkan, ketika nanti ada kuis, ada ujian, jangan sekali-kali kita menggunakan cara manual. Kalau kita menggunakan manual, nanti akan kelihatan jejaknya. Contohnya mana? Ya, contohnya ini, lihat. Ini tadi menggunakan cara tabulasi. Ya, yang ini tidak dengan tabulasi. Ya, jadi kalau dilihat ini tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan nampaknya. Ya, ini lihat. Semuanya bisa lurus, gitu kan? Lurus semuanya, nih lurus misalnya gini. Ini saya geser dulu ya. Nah, lurus semuanya. Ini juga sama, tengah center. Nah, tapi kita bisa lihat dari mana ini. Lihat. Nah, show hidden. Begitu saya klik di sini, maka akan kelihatan mana yang menggunakan tabulasi dan mana yang menggunakan cara spacebar. Kalau Anda menggunakan spacebar, saya jamin pasti nanti Anda nilainya jelek. Ya, harusnya dapat 10, mungkin ini saya kasih nilai 3. Karena apa? Anda menggunakan cara-cara yang manual. Sekali lagi, ini contohnya. Yang tadi pakai spacebar kelihatan. Nih, ada kelihatan titik-titiknya ini. Jadi saya kalau ngoreksi nanti tinggal ini aja, pencet ini. Nggak kelihatan, tapi begitu saya klik, nah, yang menggunakan tabulasi pakai tanah, tapi yang tidak menggunakan titik-titik. Ya udah, kalau udah seperti ini langsung saja coret, selesai. Oke, paham ya? Jadi ini adalah fungsi tabulasi. Contoh lain penggunaannya pakai apa? Sekarang saya kasih contoh. Ya, saya insert, page break lagi biar di bawah. Saya akan memberikan contoh yang paling gampang, biasanya penulisan untuk halaman. Ya, misalnya saya tulis bab 1. Ya.
pendahuluan ya, terus kemudian bab 2 landasan teori. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 tulis ini adalah pembahasan, dan yang bab 5 ini adalah kesimpulan. Nah, biasanya ketika Anda mau menuliskan halaman itu modenya di titik pencet halaman 1 lagi ting 2 dan seterusnya. Nah, sekarang Anda tidak boleh menggunakan seperti ini lagi ya. Ini saya hapus. Nah, caranya sekarang adalah perhatikan landasan teori, ini blok di sini. Nah, kalau angka itu biasanya kan rata kanan, ini biasanya pindah cari dulu, ting. Nah, oke, saya taruh di sini. Dah ya. Nah, terus kemudian, nah ini bagaimana hubungannya apa? Nah, hubungannya di sini kita langsung cari pada tabulasinya, kita cari di page layout ya. Page layout ini ada paragraf, klik di sini, kita cari di tab, klik ya. Nah, begitu di tab nanti langsung muncul angka di sini 5,38. Apa maksudnya 5,38? 5,38 ini menunjukkan tabulasinya ini di posisi 5,38 di sini ya. Nah, kalau ini sudah, maka kita pilih kita mau apa titik-titiknya. Oh, titik-titiknya kepingin yang garis, klik kita aja. Kalau not berarti tidak ada, ini tidak ada, kita klik ini ya, kita klik di sini, klik oke. Nah, sekarang kita coba. Begitu dari sini langsung tekan tabulasi, cek halaman 1. Yang ini tekan lagi tab halaman 2, klik lagi ini, tab lagi halaman 3. Tidak lagi menggunakan apa seperti ini lagi. Ini halaman 4 lagi. Saya copy ya kan, kadang-kadang di copy, taruh di sini lagi. Nah, ini halaman 5. Nah, ini salah. Cara yang seperti ini adalah cara yang salah ya. Nih, bagaimana cara ngelihatnya? Ya lihat aja pakai ini. Nah, kelihatan kan sekarang. Yang 3 ini dengan cara tabulasi, yang ini dengan cara manual. Oke, itu ya. Jadi bisa gini. Kita coba lagi, kita ulang lagi ya, diulang lagi. Barangkali ada yang tadi masih tidak mendengarkan. Jadi pertama kali di blok dulu ya, di blok dulu di sini, pasang ini bentuknya rata kanan, taruh di mana, taruh di sini misalnya, klik ya. Nah, kalau sudah maka klik paragraf ya, tabulasi. Nah, ini 475, klik di sini ya. Kita mau pakai apa? Oh, pakai garis. Garisnya yang mana? Yang 2 apa yang 3? Oh, yang 4 misalnya. Klik OK. Klik. Nah, maka jadi langsung. Yang ini tinggal klik tab. Ini klik tab. Pasti garisnya ini akan sama. Nah, pasti akan sama. Oke. Jadi materi untuk paragraf ini saya kira sudah cukup ya. Anda sudah bisa menuliskan dengan berbagai macam cara.
Nah, cara-cara yang tidak konvensional tapi memanfaatkan ini semuanya. Oke, saya kira cukup sekian. Mungkin kita besok minggu depan kita akan mencoba ya cara mailing, ada referen ya. Nanti kalau ini sudah berarti selesai untuk MS Word-nya. Kita nanti pindah lagi ke materi yang lain. Oke, saya kira cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti kalau di-upload di Facebook, Anda like sebagai tanda kalau Anda sudah download atau membaca. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.